Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala Allahu fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa addi'ut ta'am wasilul arham wa sallu bil mali wal yasmi fil jannati bis salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alaihi. Yang terhormat Majelis Syekh Al-Habib Hamid Zaid Al-Atas, yang kami hormati Ketua BKM Masjidil Amal Bapak Mayor Juwana, yang kami hormati tokoh
Ustaz Asatid yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Nurul Amal Ibu Nur Aini dan Hadrah dari Nusantara dari Nusantara, Masya Allah, Nusantara itu berbagai macam suku. Yang kami hormati seluruh jamaah Masjidul Amal yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, tolong serta kurnia atas kita semua hingga kita pada hari ini Allah kurniakan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat walafiat dan kesempatan Allah dengan qadarullah bisa duduk bersama dalam rangka kajian rutin bulanan yang diampu oleh guru kita Al-Habib Hamid Zaid Al-Atos di minggu terakhir. Semoga niat kita dari rumah sampai masjid ini Allah catat sebagai amal kebaikan dan menjadi timbangan kelak di yaumil akhir. Dan yang hadir di sini semoga Allah sehatkan dalam ketaatan, Allah panjangkan umur dalam keberkahan, Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah beliau, dan semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan selamat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kegiatan ini, mari kita buka dengan umur kita yaitu Fatihah sekali. Semoga dengan fadilah Fatihah ini Allah kurniakan keberkahan ilmu dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara yang kedua, kami persilahkan kepada ibu kita Al-Habib Hamid Zaid Al-Atos untuk Fatihah terus Quran. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mustafa lima qasidana wa bilana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih ngobrol, belum jawab salam saya. Mudah-mudahan yang ngobrol dengerin salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya Allah, pagi hari ini kami semua jamaah Masjid Jami' Nurul Amal, pengajian sebulan di akhir bulan, saya bersyukur, kami bersyukur apa yang kau berikan kepada kami hari ini insya Allah akan membuahkan hasil ke depannya, sehingga kami semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, percakapan Nabi Musa luar biasa dengan Allah. Wa kallama Musa taklima, karena yang bisa berbicara dengan Nabi Musa adalah, yang bisa berbicara dengan Allah adalah Nabi Musa. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa kallama Musa taklima, Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, Tuhan kita. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, bukan lagi berbicara, bukan lagi berkata dengan Allah, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu. Nabi Musa dengan berkata nggak bisa memandang Allah, tapi Nabi kita Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika itu percakapan yang luar biasa. Nabi Musa penasaran. Tahu penasaran nggak? Apa? Kepo. Urusan orang mau tahu aja. Betul apa betul? Ijazah, mau tahu aja masalah ijazah. Jadi ini urusan dia. Iya. Kenapa kok Jokowi sih? Saya punya ijazah kok. SD ada, SMP ada, SMA ada. Asli. Universitas nggak ada. Paham gak nih? Ya. Alhamdulillah. Kok sono-sono Pak nyambungin? Tahu si Abud nih. Habisnya berita buka YouTube ijazah. Buka ini ijazah. Ke Lampung nggak boleh datang karena ijazahnya. Aduh gimana? Ya, kita doain mudah-mudahan ijazahnya segera turun. Amin ya Rabbal. Oh, ini Pak percakapan yang luar biasa. Hati-hati, ini percakapan yang Masya Allah. Nabi Musa bilang, ya Allah, tolong kasih tahu saya apa sih keistimewaannya Muhammad itu. Ini Nabi belum diciptakan, Nabi belum ada. Apa keistimewaan Nabi Muhammad itu apa dibandingkan dengan kita di nabi-nabi sebelumnya? Shallu ala Muhammad. Ikhlas, karena ibu-ibu tangannya udah pada kapal tim agro, tapi udah saya tempel duit 20. Ya Allah hilang. Hah? Maksudnya? Oh dari biru. Ya biasa deh. Kan iman yasdat wa yangkus, keimanan naik turun. Betul. Giliran suami duitnya banyak, tuh istri sayang. Giliran duitnya turun, kemana larinya tuh? Ya Bu ya. Insya Allah ibu semua menjadi orang yang sabar. Amin. Bapak sabarnya kuadrat, 2 kali lipat. Amin ya Rabbal. Apa keistimewaannya? Tolong kasih tahu kami. Kami ini kan nabi-nabi sebelumnya. Ini dia belum diciptakan. Apa keistimewaannya? Kata Allah, hei Musa, kamu mencari ridhoku. Bagaimana agar aku ridho kepada kamu? Tapi saya menunggu dia maunya apa. Wala saufa yu'tika tarda. Apa kata Allah? Hai kekasihku, kamu mau apa? Aku menunggu kamu nih. Kamu maunya apa? Bu, enak gak kalau ditawarin begitu sama suami? Yang mau apa kamu? Ya.
Ibu-ibu pada merebut aja. Saya nggak pernah ditanya sama orang rumah begitu. Bapak pernah nanya nggak sama suami? Sama suami. Apa istri pernah nggak Pak nanya begitu? Saya mau apa? Istri yang tahu diri, dia paham kemampuan suami. Nggak mau apa-apa yang saya mau gemblong aja. Duitnya nggak cukup. Mau beli sepeda, mau beli motor, mau beli ini kagak cukup. Tuh istri nawin diri, tahu diri dia. Suaminya kemampuannya sebatas itu. Dia nawarin sekedarnya doang itu. Tapi istri yang soleha, saya nggak mau apa-apa bang. Lihat muka abang aja udah masya Allah. Kalau orang sekarang bilang Fred, panjang Fred nih, kayak mobil gue Fred. Ya Allah Pak, Bu, kamu Musa mencari ridhoku, tapi aku menunggu keridhoannya. Wala saufa yu'tika fatarda. Kamu minta apa? Ruhnya dipanggil tuh. Ruhnya Nabi yang belum diciptakan oleh Allah, makhluk ke bumi, Nabi yang terakhir, dipanggil ruhnya sama Allah. Ini Musa bertanya kepadaku, apa kelebihanmu dari nabi-nabi yang lainnya? Apa keistimewaanmu? Musa bertanya. Saya kasih tahu sama Musa, kamu mencari ridhoku, tapi aku adalah mencari ridhomu. Ini Allah yang menciptakan kita, mencari ridhonya Nabi. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi saya Pak Bu, ini kuping lagi sakit, doain biar sembuh. Saya congkel-congkel pakai jari. Akhirnya iya belum dapat yang dalamnya. Penasaran, itu colek-colek akhirnya. Allah doain biar sehat ya. Udah ke dokter, udah ikhtiar, udah segar sebagainya insya Allah. Dulu pernah saya 3 bulan nih nggak bisa dengar, jadi bangun tidur ditempeleng, bukan sama istri, bukan, nggak tahu, berbuat gitu. Ya silakan Pak Nawirawan Jenderal kita, silakan Bapak. Bapak Haji Pak Sutarji, silakan. Bapak Haji Hariri tidak hadir karena beliau ada tugas yang lain. Tadi sudah WA saya. Kita doakan Bapak Haji Hariri insya Allah diberikan sehat walafiat. 3 bulan saya tuh akhirnya berobat THT kanan kiri habis hampir kurang lebih jutaan deh. Subhanallah, kita ikhtiar, kita berdoa, kita ke dokter apa, tahu-tahu sembuhnya di mana? Sembuhnya pas saya lagi ceramah di daerah Kemang, Ampera, di Ampera. Itu jalan Ampera. Itu saya ngajar di situ, pengajian ibu-ibu dari 4 orang. Ngajinya nggak pakai jilbab. Iya, dari 4 orang. Iya. Sekarang udah pada pakai jilbab semua. Malah yang hadir nggak pakai jilbab dikasih jilbab sama dia. Dari 4 orang Pak ngaji. Selama 4 tahun saya nggak pernah negor. Jadi mau pakai jilbab mau kagak, yang penting ngaji dulu deh. Subhanallah. Sudah 4 tahun dia tanya, Habib kenapa kok pengajian Habib saya nggak pakai jilbab, Habib nggak tegur, Habib nggak omelin ini dan sebagainya. Saya bilang ibu kan punya akal, ibu kan punya ilmu. Kalau ngaji kan ya tutup aurat. Akhirnya semuanya Pak tutup aurat, yang tadinya nggak tutup aurat tutup aurat. Yang datang nggak pakai jilbab dikasih jilbab sama dia. Hadiah. Mau ke sana? Dia kan udah pada pakai jilbab. Jilbabnya nggak terlalu mahal, cuman 200.000. Kaum gelap, ya. Udah habis saya ceramah karena santunan yatim piatu tuh pas Muharram, saya cerita kuping saya begini. Ada habis selesai, ada dokter Soeharto. Jadi dia dulu dokter spesial
penyakit dalam. Jadi Pak Soeharto, presiden kita, Bapak Haji Soeharto itu presiden kita, punya dokter spesial khusus dalam. Nah, itu sudah meninggal dia. Baik sekali. Habis saya turun ceramah, Habib kenapa kupingnya? Saya bilang udah 3 bulan nih Pak, sakit Pak, sebelah kiri. Jadi pas saya lagi tidur tuh kayak ada yang nempeleng. Wah, gitu. Pas saya bangun, tahu-tahu nggak ada suara sebelah kiri. Akhirnya dia bilang coba dikasih resep. Lumayan mahal juga, ya 500.000 tahun 2009 gitu. Ya, kata dia percuma Habib kasih obat tetes nggak bakal sembuh. Dalamnya dulu harus disembuhkan. Udah ditulisin nama dia, saya tebus. Subhanallah, minum 2 kali hilang. Kedengeran lagi tuh suara istri. Tadi sumbat. Lanjut ya. Ini udah pada minum teh belum? Pantesan mukanya beda. Bawa air. Oh, bawa air. Alhamdulillah. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya saya minta satu ya Allah. Saya minta satu. Saya dari rumah tadi jarang nangis. Dari rumah ke masjid ini nangis tuh. Dengar seperti itu tadi. Saya cuma minta satu ya Allah. Saya minta umat saya semuanya yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya masuk surga. Itu dari rumah Pak sampai tadi situ tuh mau turun, saya malu, saya lap aja deh. Ya habisnya kalau dilihat sama murid nangis, apa yang punya duit nih? Kan murid begitu. Iya, muluk sangka ini. Dosa. Ya, dana dosa, kata ibu dosa. Habib mah banyak duitnya. Habib duitnya banyak. Amin ya Allah, kabul. Ntar pulang ibu deketin Habib ya. Kasih 50.000. Ya Bu ya, yang makan bakso tuh. Ajak temennya 10 orang. Sendirinya atur-atur aja. Lagi alhamdulillah. Pak, masya Allah nih Pak. Nabi cuma minta satu Pak. Jangan ada umat saya yang masuk neraka. Siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya masuk surga. Iman Nabi nggak kurang sayang, memang kita coba. Kita cuma diperintahkan sholat 5 waktu. Kalau kesiangan kodok. Anda diperintahkan untuk puasa. Dulunya bandel, dulunya nggak ingat Allah, sekarang ingat Allah, kodok puasanya. Anda punya uang, Anda punya harta, bisa haji, bisa umroh, ikuti perintah Allah. Begitu sayangnya. Sampai Nabi SAW, saya tidak akan membiarkan saya punya umat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam kubur dalam keadaan ketakutan. Saya tidak akan biarkan mereka. Saya akan hadir bersamanya. Maka Allah tegas di dalam Al-Quran mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah yang berfirman, aku tidak akan membiarkan umat Nabi Muhammad SAW, dan aku tidak akan membiarkan dia dalam keadaan susah apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Kata Nabi, aku yang akan mendekatnya, aku yang akan mengelusnya, aku yang akan peduli kepadanya yang pertama kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa
nuri anta irfin qali anta misbahu suduri. Ya, sayangin kita punya nabi ya. Sholat jangan ditinggalin, ya, berbuat yang baik. Inti hijrah itu Bapak Ibu, inti hijrah itu sabar. Bagaimana kita punya nabi dari Mekah menuju ke Madinah 450 kilo jalan kaki, pakai kendaraan seadanya, karena waktu itu diserang, bahkan Nabi mau dibunuh. Apa ada di antara kita yang sabarnya melebihi Nabi Muhammad SAW? Sampai Nabi SAW bersabda, wahai umatku, apabila engkau ditimpa musibah, apabila engkau ditimpa sesuatu yang sangat membahayakan kamu, yang menyakiti hati kamu, atau yang mengganggu kehidupan kamu, ingat aku ini cobaannya lebih berat dari kamu, dan kamu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang akan berdiri di depan pintu surga nanti. Aku yang akan mencari Anda semuanya. Siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan keluar cahaya dari ubun-ubunnya. Dan Nabi bisa melihat satu persatu. Itu umatku, itu umatku, itu umatku. Hai malaikat Ridwan, tarik dia masuk ke dalam surga. Nabi gak rela kalau ada umatnya satu pun yang masuk ke dalam neraka, tidak. Nabi akan jemput ke dalam neraka, masukkan ke dalam surga. Maka itu ayo kita ikutin, kita punya Nabi. Kita jangan ada permusuhan, kita jangan ada suudzon, ya. Jangan sampai ada pertikaian yang melebihi dari 3 hari. Jangan sampai ada marah-marahan, jangan sampai ada pandangan buruk sama orang. Ya, apa kesalahan orang itu kepada kita? Dia nggak ada salah, tapi kenapa saya berburuk sangka dengan dia? Kenapa saya harus jahat sama dia? Dia nggak ngapa-ngapain saya. Nabi pernah pakai selendangnya diikat, ditarik sama orang Yahudi, beset lehernya. Apakah teman kita pernah seperti itu? Paling cuman pandangan-pandangan, kita nggak suka sama orang itu, hasut sama orang itu, seperti ini. Kotoran-kotoran penyakit itu hilangkan. Hijrah, Muharram ini harus hijrah, karena tidak ada rezeki yang paling besar di hadapan Allah kecuali sabar, kecuali sabar. Siapa yang kuat jalan 450 km dari Mekah ke Madinah jalan kaki? Dulu jalanannya begitu banyak tandus, batu-batuan yang tajam-tajam. Itu kalau Anda rasakan, itu padang pasir, ada pohonan duri-duri, tapi di dalam pasir. Itu kalau kita injak, itu durinya, Allahu Akbar, kecil, sedikit. Tapi kalau udah kena telapak kaki, Allah, sakitnya luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah deh, dari senang kita sedih. Ya ibu, ntar beli bakso. Halaman berapa ya? Bu, halaman berapa? Pak, halaman berapa Pak? Ada gitu. Biasanya pada ini bapak nih pegang buku. Ya, bukunya taruh di atas Bu, maaf di pangkuannya bukunya taruh. Karena ada ayat-ayat Al-Qur'annya juga di situ, ada Al-Fatihah. Ya Bu ya, Bapak yang sabar, kaum muslimin wal muslimat sabar, ya. Dia nggak terpengaruh. Ada uang, nggak ada uang, dia tetap ibadah. Senang sedih dia tetap ibadah, nggak pengaruh sama sekali. Ya, tidak sama sekali dia ada pengaruh. Suaminya jahat, tapi dia tetap baik. Istrinya jahat, tapi suami itu tetap baik. Nggak ada dendam sama sekali, nggak ada. Dia nggak terpengaruh. Mau matahari terbit, nggak terbit. Mau matahari tenggelam, nggak tenggelam, dia nggak peduli. Mau ada apapun krisis ekonomi, dia nggak terpengaruh. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap melakukan kebaikan. Orang jahat dibalas dengan kebaikan. Cuman nggak ada zaman sekarang. Ada halaman berapa? Dicatat nggak? 93. Iya. 93. Beberapa udzur sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti
istri ketua masjid Ibu Haja Nuraini. Kita doain biar pergi haji. Amin. Dia mau berangkat umroh. Kapan umrohnya, Bu? Hah? September. Dan ini apa nih? Sekarang Juni, Agustus, September, Oktober. Ya, September dikit lagi. Beberapa udzur sholat, a'dzarus sholat isnani, an-naum wa niswan, artinya ya, diangkat bukunya, Ibu. Ya, nah, dipegang gitu. Ada Al-Fatihahnya. Tuh kotak amal ya? Nah, diiderin sini. Udah. Kok nggak ke saya sih? Abdullah, maaf. Diambil kotak amalnya ke sini. Kita amal. Ibu-ibu ngingetin saya yang kurang ya. Ya, makasih. Artinya, ujur atau alasan yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat ada dua macam, yaitu tidur dan lupa. Nah, jadi kalau ketiduran subuh bangun-bangun tahu jam 8, astagfirullahaladzim, ya Allah, udah biasa aja, jangan terlalu lebay ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bodoh. Jangan ya Allah makan pisang goreng dulu. Ngopi. Ya, jangan. Ya, itu langsung. Kalau ketiduran langsung. Itu dimaafkan udah. Azar, ini ma'dzur, nggak bisa. Orang sakit seperti saya punya abah, mudah-mudahan kita punya orang tua disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya Rabbal. Bapak saya punya abah 86 angkatan udara, TNI angkatan udara abah saya. Itu jam 11 tidur, jam 11 pagi. Ya udah saya bilang, ntar sholatnya ntar aja, zuhurnya jangan dibangunin, biarin, baru tidur. Terus sampai bangun jam 4. Nah, saya niatin tuh, abah saya sholat zuhurnya takhir, nggak apa-apa, ditakhirkan. Bangun jam 4, melek, abah udah bangun, belum makan siang nih, Pak. Kata abah sholat dulu, ya udah sholat zuhur 4 rakaat, ya, terus sholat asar 4 rakaat. Gak apa-apa Pak, kalau orang sakit gak apa-apa, jangan dipaksakan, ya seperti itu. Jadi 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Nah, jadi kalau kita ketiduran, cuman jangan tiap hari, ini ketidurannya tiap hari. Itu namanya Paul. Tahu Paul, Pak? Yang pekerjaannya gak jelas. Ya, tidur aja, atau narkoba. Kan biasanya kalau narkoba begitu tuh. Nah, itu enggak, itu bukan termasuk orang-orang yang uzur. Enggak. Jadi kalau dia ketiduran, benar-benar ketiduran tanpa sengaja, memang dia sholatnya orang rajin. Sholatnya ini orang rajin banget. Tapi karena memang dia malamnya ada kegiatan dan sebagainya, tahu-tahu bangun jam 7, jam 8, bahkan bisa jam 11, langsung sholat. Enggak apa-apa. Cuman sholatnya qadhaan. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadhaan mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, atau imaman atau makmuman. Udah sholat aja, bisa dimengerti, itu dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, nisyan, lupa. Saya juga sering lupa kan, apalagi masalah uang kan, yang biasanya kasih 50 jadi 20 kan, itu kan lupa kita, diingetin. Ya. Alhamdulillah. Jam berapa nih? Jangan lama-lama. Kurang. Dua yang boleh dalam Islam dimaafkan oleh Allah, yaitu pertama ketiduran, ya, yang tidurnya nggak disengaja. Dia udah tahu nih,
jam 12 azan zuhur, ya kan? Tidur dulu deh, nggak ikhtiar. Kalau dia memang jam 11 mau tidur, ikhtiar nyalain alarm jam 12 kurang 15 sebelum azan, itu ikhtiar. Itu bentuk ikhtiar, itu gak apa-apa. Mendekati azan dia udah lelah, udah mau ngantuk banget gitu, nyalain alarm, itu ikhtiar. Udah kita nyalain alarm budek, kagak dengar alarmnya, suaranya kayak suara ya. Udah akhirnya bangun jam 5 sore, itu gak apa-apa, itu namanya ketiduran. Karena dia udah ikhtiar, udah nyalain alarm, tapi masih kesiangan. Intinya dia masih ada usaha untuk mau bangun sholat tepat pada waktunya. Bisa dimengerti? Yang kedua, lupa keliling-keliling mall. Dia kelilingin, beli kagak? Itu mall ini nih, Geraha Cijantung, penuh banget, gak ada yang beli. Ini sepi aja. Tuh mobil kita tanya yang taruh mobil di showroomnya di depan, dilihat udah laku berapa? Ini udah 6 bulan Pak, belum ada yang beli. Orang nyoba, duduk, anaknya selfie, akhirnya gua kunci aja tuh mobil. Capek gua, orang selfie doang, beli kagak. Dia taruh di status baru beli mobil, dan kagak. Ada yang begitu Bu? Nggak ada orang sini. Sonoan dikit berarti sini dong. Udzur perkara, silakan penjelasannya. Sebelahnya Bu, kasih Bu. Ya, baca yang sebelahnya. Silakan Ibu, Bismillah. Penjelasan. Udzur, yaitu perkara yang menghalangi seseorang untuk sholat ada 2, yaitu 1. Tidur. Maksudnya tidur yang tidak disengaja, seperti tidurnya seseorang sebelum maksudnya waktu sholat sampai waktu sholat habis. Akan tetapi apabila seseorang tidur, setelah itu bangun dan waktu sholat zuhur sudah tiba, namun dia tidak langsung melaksanakan sholat dan ia tidur lagi sampai waktu sholat zuhur habis, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam hukum tidur di sini. Orang yang menghentikan sholat seperti ini hukumnya haram dan dosa, sebab perbuatan tersebut termasuk dalam hal yang menyepelekan hukum sholat. Ya, ini hati-hati ya Pak ya. Ini terjadi sama kita semua, sama saya ya, sama semuanya yang mendengarkan saya melalui live streaming. Hati-hati tidur. Kalau udah masuk waktu, Anda tidur jam 11 pagi, ya, terus bangun jam 1, kan itu udah waktu sholat zuhur kan? Ya kan? Nah, udah waktu sholat zuhur, Anda malah ntar aja deh. Nah, ini nggak termasuk tidur yang ini, tidak. Yang termasuk tidur yang dimaafkan oleh Allah, dia tidur sebelum sholat datang, ya, sebelum sholat datang dia tidur. Nah, terus sampai lewat waktu asar. Inilah yang dinamakan ma'dzur. Ma'dzur itu artinya dia dimaafkan karena uzur ketiduran. Tapi kalau Anda tidur jam 11 atau jam 10 pagi, bangun jam 2, ya Allah udah waktu zuhur, antar aja deh. Sampai Anda ketiduran sampai jam 5 sore, itu namanya bukan uzur, bukan alasan, dan itu gak dimaafkan. Anda termasuk orang yang lalai. Di sini dikatakan adalah hukumnya haram dan dosa. Kira-kira bisa dimengerti gak? Silakan pertanyaan. 2 ini aja kita titik beratkan. Ayo, ada pertanyaan dari bapak-bapak dulu. Silakan Bapak. Ada pertanyaan tentang tidur nih. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 hal yang dimaafkan. Ada 2 hal yang dimaafkan. Tidur dan lupa. Tidur dan lupa. Lalu bagaimana itu bisa terjadi di antara yang tidak tidur dan tidak lupa? Seseorang yang melakukan perjalanan. Ya, perjalanan jauh. Yang waktunya tidur. Betul. Kayaknya ada waktu-waktu yang hilang. Bagaimana untuk menangani? Nah, ini seperti perjalanan kita. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Dia nggak tidur, dia nggak lupa. Dia dalam perjalanan.
tapi waktunya beda dengan kita. Contoh, kita perjalanan menuju ke Jeddah, ke Mekah, ke Saudi, kan beda. Sekarang waktu kita jam 10, di sana jam 6 atau jam 5 pagi. Kita misalnya jalan ke sana, ya, jalan ke sana, mau tidak mau kita berangkat jam 10 pagi di sini. Ya, jam 10 pagi, mungkin sampai sana kita waktu zuhur. Pokoknya kalau kita perjalanan jauh, ya, ikutin waktu yang ada di sana atau waktu yang ada di perjalanan. Jadi ketika kita di perjalanan sampai mana nih? Ikutin waktu yang ada di situ. Jangan ikutin waktu yang ada kita di desa kita, di kampung kita, di tempat kita berjalan. Bagus pertanyaannya, yaitu bagaimana kalau kita nggak lupa, kalau kita nggak ketiduran, kita dalam perjalanan, ikuti waktu yang ada di sana. Misalnya di atas penerbangan, di atas udara, di atas langit, diumumkan sekarang waktu zuhur, sholat dulu. Sampai sana misalnya waktu asar, sholat asar. Atau misalnya Anda mau jamak, oh nanti aja deh saya sholatnya kalau udah sampai di Jeddah, jamak takhir, karena sampai Jeddah kemungkinan jam 4 sore. Nah, takhir nggak apa-apa. Jadi ketika Anda berada di atas udara, Anda perjalanan jauh, nah nanti diumumin bahwasanya udah masuk waktu zuhur. Anda mau sholat zuhur silakan. Anda mau takhir nanti aja deh kalau udah sampai di bandara, itu nggak jadi masalah. Nah, jadi kalau perjalanan ini bisa dijamak, bisa ditakhir, bisa dikosor, bisa dimengerti, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Bu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalkan kita tuh lupa dan ketiduran bangun pagi subuh ya. Setelah kita subuh apa di kodo apa sholat subuh, misalkan jam 7 baru bangun. Jam 7 baru bangun nih. Misalnya kita memang tidur semalam tuh, kita nggak dengar azan, nggak itu ya. Pokoknya nggak bangun jam 7. Itu di qadha subuh. Usolli fardhu subhi qadhaan rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Qadha. Ya, qadha tab subuhnya dibayar. Qadha itu Bu artinya dibayar. Karena kita ketiduran, karena kita lupa. Pernah suatu ketika terjadi sama saya, keliling mall, keliling nih, kan zuhur, ada waktu zuhur, ada waktu asar. Tahu-tahu diingetin sama anak bang, kita belum sholat zuhur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa, sholat langsung zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Bib, mana yang didahulukan? Zuhur dulu apa asar dulu? Gak apa-apa, terserah. Ibu maunya zuhur silakan, mau asar dulu 4 rakaat silakan, gak apa-apa. Ya, tapi menurut yang terbaik, yang tertinggal Anda dahulukan dulu. Yang tertinggal berarti sholat zuhur dulu 4 rakaat. Itu namanya qadhaan. Qadha itu Bu artinya dibayar. Kamu kesiangan, kamu kelupaan, bayar cepat. Jangan kita udah kesiangan, ya udah matahari, ya udah deh, nggak usah deh, udah kelewatan waktunya. Nggak bisa begitu. Anda punya utang, bayar. Bisa dimengerti ya Bu. Jadi Ibu niatnya qadhaan. Qadhaan itu sudah usolli fardhu subhi, qadhaan. Ada lagi yang bertanya? Ya, Tim Hadron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya bagaimana kalau kita dulu tuh lupa apa kita sholat, atau gimana cara qadhonya gimana? Iya, bagus pertanyaannya. Kalau dulu Bib, saya maaf banget Habib, dulu saya orang yang khilaf, atau dia sadar tapi dia males, atau dia enggan. Terus sekarang Bib, alhamdulillah, setelah saya berkeluarga, setelah saya melihat saya harus mendekatkan diri kepada Allah, apakah sholat-sholat yang dulu saya tinggalkan itu harus diqadha? Harus diqadha, harus dibayar. Yang sunnahnya tinggalkan, habis sholat zuhur qadha, habis sholat zuhur qadha. Jadi nggak usah sholat ba'diyah, atau nggak usah sholat qobliyah. Qobliyahnya nggak usah, sholat qadha aja. Qadha itu waktunya kapan aja. Iya,
Ketika waktu sholat duha, Anda pengen sholat qadha subuh, boleh. Anda pengen qadha sholat zuhur, boleh. Qadha itu artinya cepet-cepet dibayar. Nggak usah harus nunggu, ntar aja deh waktu zuhur. Tahu-tahu sebelum waktu zuhur dia udah isdet. Tahu isdet? Mampus. Bayar Pak, nggak apa-apa. Sekarang nih Bapak nih mau sholat zuhur qadha buat yang lalu, boleh. Mau sholat asar yang qadha dulu, nggak apa-apa. Dahulukan bayar dulu sebelum yang Anda melakukan sunnah. Ini sholat duha 8 rakaat, 12 rakaat. Dia nggak pernah mikirin tuh, ya Allah dulu saya belum bayar sholat saya. Bayar secepatnya. Boleh, nggak apa-apa. Bisa dimengerti? Nah, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Nah, sekarang yang terakhir adalah lupa. Silakan Bu. Ini sebelahnya nih, biar baca nih. Ya, ini soalnya suara-suara emas. Iya, vokal kan vokal. Bentar dulu Bu. Belum semuanya, belum tentu semuanya bisa suaranya seperti dia. Kan harus latihan dulu. Harus latihan. Dulu saya kalau mau main bola bertanding itu Persija pada waktu itu Jakarta Timur, Jakarta Selatan saya. Rumah di Jakarta Timur tapi saya latihannya di Mabak ya, di Blok M. Itu 3 bulan sebelum bertanding kita latihan dulu. Iya, latihan fisiknya, latihan macam-macam. Jadi ketika kita bertanding nanti kita udah enak, udah bisa baca lawan ya kemana gerakan dia, videonya di setel. Ini pemain yang harus dijaga, ini pemain yang harus ini. Dia tuh larinya ke sini, dia lari itu kita udah bisa baca. Nah begitu juga tim hadroh, vokal-vokalnya ini kan latihannya seminggu berapa kali? Sekali. Iya. Di mana latihannya? Oh di sini. Insya Allah nanti di latihannya di studio saya ya. Jadi kedap suara. Kalau di sini kan suaranya buyar, mencar kemana-mana. Kalau latihan di studio itu suaranya enak ya. Insya Allah nanti latihan di studio saya rencana akan buat studio. Dia doakan Bu biar bisa ya, karena penampilan di depan orang itu harus bagus ya. Jangan kita berikan yang jelek, main tampil aja. Ini orang vokal nggak pernah latihan, tahu-tahu datang, kan kita gedek ya, pengen kita jenggut kepalanya, lu giliran tampil datang, giliran latihan kagak ya. Banyak yang begitu, bukan orang sini, bukan. Silakan. Lupa. Begitu juga dengan lupa. Tuh kan suaranya beda kan? Di sini maksudnya lupa yang timbul bukan karena sengaja. Akan tetapi jika lupanya sengaja, maka hukum meninggalkan sholat tersebut adalah haram. Seperti lupa sholat karena permainan, misalnya lupa karena bermain catur, main layang-layang, main nonton sepak bola dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Pada akhir zaman sekarang ini, kita harus selalu berdoa kepada Allah dan selalu waspada, karena banyak orang yang selalu mempermudah hukum mengakhirkan sholat, termasuk penulis sendiri. Tuh lihat ya, sampai penulis ini itu mengatakan sampai dia tawadhu'nya, rendah dirinya. Akhir zaman itu banyak orang yang mempermudah hukum mengakhirkan sholat, termasuk penulis sendiri. Artinya memberikan pelajaran kepada kita. Pengarang yang istiqomah, yang sabar, yang luar biasa dalam sholatnya saja, dia itu mengakui dosanya. Bagaimana kita yang nggak paham, yang nggak mengerti, terus kita meremehkan sholat. Ini luar biasa. Harus disembuhkan penyakitnya. Silakan. Oleh sebab itu kepada para pembaca yang budiman, penulis menghimbau agar selalu berusaha untuk istiqomah dan mengharap husnul khotimah dengan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila seorang tertinggal waktu sholat karena uzur seperti disebut di atas, maka ia wajib mengqadha sholatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Saya yang baca.
innahu laysa fin naum tafriq, innamat tafriq fil yaqadhah, fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha, rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahu. Artinya sesungguhnya tidak termasuk suatu kelalaian bagi seseorang karena tertidur, namun kelalaian itu di waktu terjaga. Oleh karena itu, jika seseorang di antara kamu lupa melakukan sholat dan tertidur hingga habis waktu sholat, maka hendaklah kamu melakukannya apabila ingat atau sadar kembali. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup bukunya. Jadi kalau sekarang nih kita nih, maaf, mungkin kita SD dulu, SMP ya, SMA, sampai kita menikah baru kita ingat, ya Allah dulu saya ini udah sholat aja, udah jangan diingat lagi, oh dulu saya begini, udah anda ingatnya berapa yang Anda tinggalkan. Kalau Anda bisa kalkulasikan, hitung-hitungan, saya dulu SD mulai sholat, Anda ingat tuh, mulai sholat, saya nggak sholat, ini, silakan, kodok, nggak apa-apa. Anda sekarang lagi terjaga, lagi ingat, udah bayar aja, nggak jadi masalah. Ya Bu ya, nah, kita nih banyak dosa, kita banyak hilaf. Tapi dosa dan hilaf itu bisa diampuni oleh Allah kalau dia bertobat, kalau dia sadar. Insya Allah. Terakhir saya tutup, insya Allah bulan Muharram ini, ayo kita pacu kesabaran kita, keikhlasan kita, ibu yang jadi ibu rumah tangga, sabar, gak apa-apa ya. Artinya kita nih kalau ada orang yang menzolimi kita, menyakitin kita, kita jangan sedih, gak usah sedih, semangat terus, ibadah terus. Ya Allah, saya gak melakukan apa-apa kok saya dizolimin, saya gak zolimin dia, saya gak sakitin dia, kenapa kok dia sakitin saya? Udah, Anda serahkan semuanya kepada Allah, balas semua keburukan yang dilakukan orang kepada kita, balas dengan kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan Anda bawa kepada kehidupan Anda di alam kubur dan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebut kalimat la ilaha illallah 3 kali, setelah itu Ibu lanjutkan dengan saya. Jadi saya dulu la ilaha illallah, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ketua masjid, ketua RW, segenap tokoh masyarakat, ayahanda kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah, pemuda-pemudi, anak-anak yang luar biasa istiqomah pada hari Sabtu setiap bulan ini. Tadi saya udah istikharah Pak Juwana, pengajian saya di masjid ini sebulan sekali saja. Jadi di akhir, jadi nggak ada malam Sabtu, tidak ada. Jadi akhir awal bulan akhir bulan saja. Ya, karena saya lihat malam Sabtu agak berat. Ya, agak berat malam Sabtu. Jadi saya minta mohon maaf ya, saya udah istikharah, dirubah saja. Jadi seperti yang awal, sebulan sekali di minggu terakhir, di minggu terakhir ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah semua sehat walafiat. Mudah-mudahan insya Allah kita semua masuk surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Walaupun amal kami sedikit, walaupun ibadah-ibadah, perintah-perintah banyak yang kami masih langgar, tapi kami berharap ya Allah, Engkau masukkan kami ke dalam surga. Kalau orang tua kami masih hidup panjang umur, sehat walafiat, angkat penyakit semua ayah dan ibu kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, suami dan istri kami dan anak-anak kami, dan berikan mereka semua panjang umur, husnul khatimah. Kalau ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, istri, suami, anak-anak kami sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan izinkan kami ya Allah sisa umur kami agar kami selalu berbuat baik ya Allah. Kalau ada orang yang jahat kepada kami, tolong maafkan dosanya ya Allah. Kalau dia buka aib kami, tolong ampuni ya Allah. Kalau kami negor dia nggak menjawab atau dia membuang muka, tolong maafkan saya ya Allah kalau saya punya dosa kepadanya. Al-Fatihah. Saya terlebih dahulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pengajian kami ini ya Allah berada di bulan Muharram, berikan izinkan kami agar kami berhijrah, ya Allah, hijrahkan kami ya Allah, yang tadinya tidak sabar menjadi sabar ya Allah, yang tadinya tidak ikhlas menjadi ikhlas, yang tadinya tidak istiqomah menjadi istiqomah ya Allah ya Rabbana ya Karim. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari sekali lagi bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tim hadroh tetap di tempatnya, silakan baca qasidah. Yang ibu-ibu salam salaman mulai dari istri daripada Bapak Haji Hariri, mulai dari beliau dilanjutkan Bu Nisa, Bu Haja Nurjana, Diana dan Bu Haja Lilis dan yang lainnya. Silakan nanti salam salaman. Entar dulu, tim hadroh tetap di situ karena mau ditambahin. Ya. Shallu ala Muhammad. Bapak-bapak silakan salam-salam dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa diikutin. Lagu Jawa. Turi putih ditandur ning kebon agung, ana ceret tiba nyambung, mbok ira kemange apa. Turi putih ditandur ning kebon agung, ana ceret tiba nyambung, mbok ira kemange apa. Mbok ira kemange apa. Mbok ira kandhane apa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranus Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.